Kawan inilah belakangan ini kalian merasa tidak kalau kelakuan para oknum si paling penegak hukum atau polisi nggak berhenti bikin ulah. Ada aja gebrakannya. Kalian masih ingat nggak kasus aksi koboi? Polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Si pelaku tega menembak temannya sendiri yang juga polisi terkait kasus backing tambang ilegal. Dan yang paling baru dan masih bergulir terkait oknum polisi dari Polrestabes Semarang, Aibda Robik yang menembak siswa di Semarang yang katanya lagi bubarin tawuran. Bahkan yang paling membangongkan, si pelaku dan gerombolannya ini bisa-bisanya kasih keterangan palsu ke media lengkap dengan bukti sajam yang digunakan saat tawuran. Cie, kompak bener Pak bikin kasus rekayasa. Tapi karena kasusnya makin viral dan ditambah bukti CCTV di lokasi kejadian, si paling oknum ini buru-buru ubah strategi. Kebohongan yang mereka sampaikan ke publik menjadi bumerang. Gerombolan parcok ini akhirnya minta maaf dan mengaku siap dievaluasi. Aduh, kelakuan. Coba kalau nggak viral, mana ada yang namanya keadilan. Lama-lama nih, yang model begini ini kalau dibiarin, memang lebih pantesnya tuh senjata diganti pentungan aja seperti yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta. Biar apa? Biar nggak digunain sembarangan dan kerap dijadikan sebagai alat buat gagah-gagahan. Selain soal kejiwaan dan penyalahgunaan senjata, ulah Partai Coklat yang diduga ikut cawe-cawe dalam politik praktis juga menjadi sorotan. Apalagi saat kontestasi Pilkada serentak 2024 lalu. Polri dituding tidak netral dan kerap menyalahgunakan tupoksinya. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengungkapkan partainya sedang mempertimbangkan untuk mendorong Polri berada di bawah kendali TNI atau Kemendagri. Pertimbangan ini muncul setelah hasil Pilkada serentak 2024 di beberapa wilayah, di mana PDIP merasa mengalami kekalahan akibat keterlibatan aparat kepolisian yang mereka sebut sebagai parcok atau Partai Coklat. Deddy berharap DPR RI nantinya bisa bersama-sama menyetujui agar tugas polisi juga direduksi sebatas urusan lalu lintas, patroli menjaga kondusivitas perumahan, serta reserse untuk keperluan mengusut dan menuntaskan kasus-kasus kejahatan hingga pengadilan. Ini yang disampaikan oleh Deddy. Kami sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri. Kalem dong Bang Deddy, mentang-mentang kalah malah menyalahkan pihak lain. Dulu pas Pilpres 2014 dan 2019 kan mirip-mirip sama Pilkada serentak 2024. Rakyat masih inget kok Bang, apa nggak takut Bang dibilang playing victim? Dan gak legowo menerima kekalahan. Pernyataan Deddy itu langsung mendapat respon dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Mantan Kapolri itu secara tegas mengatakan keberatan jika Polri berada di bawah Kemendagri. Menurut Tito, posisi Polri di bawah Presiden merupakan kehendak reformasi. Sekarang kita coba dengarkan pendapat masyarakat. Apa komentar mereka terkait pro kontra usulan ini? Yang pertama ini nih, kalau keberatan yang mundur jadi Mendagri, ganti sama yang setuju Polri di bawah Kemendagri atau TNI. Keras bos. Ada lagi nih, intinya rakyat sudah tidak percaya lagi sama polisi. Waduh, segitunya ya, udah gak percaya ya. Komentar selanjutnya, kembali di bawah TNI saja. Faktanya AD, AL, AU dengan anggaran yang jauh di bawah Polri kerjanya bisa bagus, amanah untuk rakyat dan tidak mudah diintervensi. Wow, memang polisi gampang diintervensi ya. Sama siapa tuh? Wacana ini pun semakin bergulir bak bola liar. Sejumlah pihak merespon serius dengan berbagai komentar. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Haryanto menyatakan bahwa TNI menghormati wacana apapun yang berkembang di publik. Ia mengaku mengikuti kebijakan dan keputusan resmi negara terkait wacana perubahan struktur lembaga negara termasuk Polri. Koordinasi antara TNI dan Polri sudah berjalan baik dalam menjaga stabilitas nasional. Segala perubahan terkait struktur atau koordinasi antar lembaga merupakan kewenangan pemerintah dan DPR, dan TNI akan mengikuti kebijakan sesuai keputusan resmi negara.
Sementara Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengkritik keras usulan Deddy Sitorus agar Polri ditempatkan di bawah Kemendagri. Dia menegaskan usulan tersebut adalah bentuk pembodohan publik. Anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Rajif, meminta PDIP untuk tidak mengadu domba. Menurutnya, Polri telah menjadi institusi yang profesional terkait penegakan hukum di Indonesia, sehingga usulan itu mencederai semangat dan tujuan dari reformasi. Ini nih pernyataannya Rajif. Jangan ada pernyataan atau usulan yang justru bisa berpotensi mengadu domba antara TNI, Polri maupun pemerintah, dalam hal ini Kemendagri. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau Lemkapi, Edi Hasibuan, juga menilai gagasan menempatkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri atau TNI merupakan langkah mundur. Berdasarkan kajian akademik, Polri tetap lebih ideal jika berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Polri di bawah Presiden saja, intervensi bertubi-tubi datang dari segala penjuru termasuk partai politik, apalagi di bawah kementerian. Menurut Edi, yang dibahas bukan Polri di bawah kementerian, tapi memberikan gagasan agar profesionalisme dan pengawasan Polri bisa ditingkatkan. Nah, setuju ini. Polri memang harus profesional biar nggak gampang dijadikan alat politik oleh sebagian pihak, termasuk profesional juga menjadi lembaga penegak hukum buat masyarakat, bukan buat yang berkuasa. Analis politik sekaligus peneliti Carta Politika Indonesia Arda Rana Direksa menyoroti narasi cawe-cawe Partai Coklat atau Parcok alias polisi di gelaran Pilkada 2024 digaungkan oleh PDIP usai jagoannya tumbang di sejumlah wilayah. Menurutnya, keterlibatan Parcok bukan pertama kali terjadi dalam pesta demokrasi. Dia menilai situasi yang dialami PDIP ini ibarat senjata makan tuan. Sebab besar kemungkinan saat pemilu 2014 dan 2019, PDIP menggunakan cara yang sama. Anggota Komisi 3 DPR RI Sarifudin Suding juga angkat bicara. Wacana PDIP itu merupakan pengkhianatan terhadap semangat reformasi. Pernyataan Deddy dinilai emosional sesaat. Yang perlu dilakukan adalah dilakukan revolusi mental di Polri sehingga institusi di bawah kendali langsung Presiden itu mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dan mandiri. Sepakat ini ya, biar polisi nggak dituding cawe-cawe atau diseret-seret dalam politik praktis di negeri ini. Yuk, Polri bisa bekerja secara benar dan terukur biar publik makin percaya. Bukan tanpa sebab, kepercayaan publik menjadi fondasi paling utama yang sangat dibutuhkan dari Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum yang profesional. Saya Restulandari pamit dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seru dan menarik di inilah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.